Jakarta Popsi Popol One akhirnya memastikan diri masuk Final Four Proliga 2026 sektor putri. Namun, di balik itu, ada ucapan selamat tinggal. Tiket ke Final Four Proliga 2026 diamankan tim asuhan Darko The Freskop usai mengalahkan Medan Falcons dengan skor telak 3-0 di Gor Padepokan Jenderal Polwan Kunarto, Jumat 27 Februari 2026 malam. Tajuk duel hidup mati agaknya menjadi penyemangat Amalia Bajerina Nabila dan kawan-kawan untuk tancap gas sejak awal. Tajuk duel hidup mati agaknya menjadi penyemangat Amalia Bajerina Nabila dan kawan-kawan untuk tancap gas sejak awal. Target Jakarta Popsi Popol One selanjutnya adalah memburu tiket Grand Final Proliga 2026. Sayangnya, satu pemain takkan ikut berjuang bersama rekan-rekan lain. Dia adalah Betania De La Cruz, bintang asing andalan tim. Tepat setelah mengantarkan Popsipo ke Final Four dengan mengalahkan Medan Falcons. Outset hitter asal Republik Dominika itu pun pamit. Bukan hanya dari klub, tapi dari dunia voli secara keseluruhan alias pensiun. Betania merasa tersanjung bisa menutup karirnya dengan momen indah bersama Jakarta Popsi Popol One. Rasanya campur aduk. Saya bermain 3 musim di Indonesia. Saya merasa terkesan dengan orang-orang yang ada di sini. Kata pemain yang dulu sempat membela Jakarta Pertamina Energi pada 2018 itu. Saya memang belum pernah mempersembahkan gelar juara di Indonesia. Tapi Indonesia tetap ada di hati saya selama saya berkarir di dunia voli. Tambahnya, pamitnya Betania De La Cruz bakal menjadi kehilangan besar bagi Popsipo jelang Final Four Proliga 2026. Bagaimana tidak? Dia merupakan salah satu ujung tombak tim dengan sumbangan 218 poin sepanjang babak reguler. Mencari sosok yang bisa menggantikannya tentu takkan mudah. Apalagi Betania punya chemistry cukup baik dengan para pemain lain setelah 2 musim berkostum Popsipo. Betania merupakan pemain yang luar biasa. Anda bisa melihat sendiri penampilannya malam ini. Dia tampil luar biasa dan menunjukkan dedikasinya untuk dunia voli. Kata pelatih Darko The Freskop. Peran Betania di tim sangat luar biasa. Pengalamannya bermain di Olimpiade bisa ditularkan kepada para pemain muda yang ada di Popsi Popol One. Pilar senior Rita Kurniarta menambahkan, menarik ditunggu siapa yang akan mengisi celah yang ditinggal Betania De La Cruz. Tentu saja pelatih dan manajemen akan memutuskan setelah mengevaluasi performa sepanjang babak reguler. The Freskop mengakui bahwa pasukannya memang masih punya banyak kekurangan. Di putaran kedua ini kami berupaya bangkit. Anda tahu kami sempat kesulitan pada putaran pertama. Sekarang, kami akan kembali berusaha membenahi tim menatap laga Final Four, kata juru taktik asal Serbia itu. Jakarta Popsi Popol One bergabung dengan Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia dan Jakarta Pertamina Enduro sebagai yang sudah melangkah ke babak Final Four Proliga 2026. 1 tiket tersisa. Itu akan diperebutkan Jakarta Electric VLN Mobile dan Jakarta Lipin Mandiri. Salah satu tim akan angkat koper pada Minggu 1 Maret 2026 nanti. Pada laga ini, Popsi Popol One tampil menekan sejak awal, sehingga Medan Falcons tak bisa berkembang. Kami berupaya bangkit di putaran kedua. Tentu kami kesulitan pada putaran pertama. Kami berupaya untuk membenahi tim menatap laga Final Four, kata Darko.
Sementara pelatih Medan Falcons Marco Sugiyama mengaku senang dengan perkembangan anak asuhannya. Tim yang sudah 2 musim berlaga di Proliga itu menunjukkan progres luar biasa, terutama pemain-pemain muda. Kondisi fisik Megawati mulai menjadi sorotan saat ia tampak berjalan tertatih usai laga kontra Medan Falcons. Intensitas lompatan yang tinggi dan pendaratan yang berulang kali memberikan tekanan berat pada lututnya. Meski dikenal sebagai pemain dengan determinasi baja yang enggan keluar lapangan, tim medis JPE kini tengah melakukan observasi mendalam. Hasil evaluasi awal menunjukkan adanya nyeri signifikan yang membuat peluang tampilnya saat menghadapi Gresik Petrokimia besok menjadi tanda tanya besar. Ulan Kersooglu, pelatih kepala JPE, memberikan pernyataan tegas namun syarat empati mengenai kondisi pemain andalannya tersebut. Megawati adalah tipe pemain yang tidak pernah ingin keluar lapangan, bahkan saat rasa sakit datang. Namun, sebagai pelatih, tugas saya bukan hanya memenangkan satu pertandingan, melainkan menjaga karir pemain dan masa depan tim, ujarnya. Berita poli terbaru ini mensinyalir bahwa JPE kemungkinan besar akan mengistirahatkan Megawati demi pemulihan jangka panjang. Absennya Megawati jelas akan mengubah peta kekuatan JPE di lapangan. Selama Proliga 2026, ia bukan sekadar pemain, melainkan simbol mental juara. Tanpa spike keras dan servis tajam dari Megawati, JPE dipaksa untuk mengubah strategi dengan mengandalkan distribusi bola yang lebih merata ke pemain lain. Kersooglu menekankan bahwa momen ini harus menjadi ujian kedewasaan bagi skuadnya untuk tidak hanya bergantung pada satu nama besar. Kami membangun tim bukan hanya mengandalkan satu pemain. Ini saatnya pemain lain membuktikan diri, tambah sang pelatih. JPE kini berharap pada konsistensi pemain asing, seperti Yana Serban yang baru saja meraih gelar Player of the Match saat menumbangkan Jakarta Popsi Popoluan di Bojonegoro. Kolektivitas tim menjadi kunci utama jika mereka ingin tetap kompetitif dan mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara tanpa kehadiran sang Megatron.